semuanya? Puji Tuhan. Mari kita tetap praktekkan protokol kesehatan kita, saudaraku, di gereja, supaya benar-benar kita mematuhinya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tadi malam Bapak Gembala sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Yang diberkati tadi malam katakan saya. Saya juga diberkati. Hari ini kita dengarkan firman Tuhan mengenai mujizat di hari Natal. Yang mau menerima mujizat katakan saya. Semua? Semua mau mujizat Tuhan? Mujizat itu bukan hanya sembuh, ya, tapi banyak perkara. Nah, saudara kekasih, dengan anugerah Tuhan, kiranya Natal tahun ini membawa mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Hari Natal adalah hari yang istimewa, bukan hanya bagi umat Kristiani sebenarnya, tapi bagi seluruh dunia. Saudara lihat seluruh dunia, saudaraku, walaupun mungkin mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, tapi Natal itu adalah hari yang istimewa. Tuhan Yesus lahir dengan cara yang unik, cara ajaib, sangat-sangat mengagumkan, dan menjadi mujizat yang fenomenal, yang begitu spektakuler. Itu kelahirannya tidak biasa-biasa. Dengan kelahiran Tuhan Yesus yang ajaib ini, maka ia datang untuk kita juga menerima keajaibannya. Yang mau menerima keajaiban Tuhan katakan amin. Nah, saudara kekasih, untuk kita menerima keajaibannya di Natal ini, mari kita membuka hati. Jadi bukan hanya sekedar nyanyian sukacita, bukan hanya sekedar menyaksikan acara, bukan hanya sekedar lalu Natal ini sedemikian rupa, tetapi membuka hati dan meminta firman-Nya bekerja untuk memulihkan kita, untuk menyembuhkan kita, untuk memberikan kelimpahan kepada kita dan keajaiban-keajaiban lainnya. Haleluya. Bisa saudara dengar suara saya dengan baik? Di luar bisa mendengar suara saya Bapak Ibu? Puji Tuhan. Tepuk tangan yang meriah dulu bagi Tuhan Yesus. Saudara yang di luar mungkin panas-panasan, tapi nggak masalah. Memang ikut Tuhan harus panas, nggak boleh dingin. Haleluya. Ambil positifnya ya. Saudara kekasih, sejarah mencatat bahwa saat Natal tiba selalu ada sukacita besar. Benar? Kalaupun uang kita menipis, tapi yang namanya Natal selalu ada sukacita besar. Saudaraku, pasti selalu ada nuansa dan atmosfer keceriaan. Kita lihat tadi anak-anak kita, baik dari yang anak-anak, pemuda-pemudi yang sangat dahsyat luar biasa tariannya, saudaraku, kaum bapak, kaum ibu yang suaranya menggelegar. Nah, itu salah satu atmosfer sukacita. Saudara kekasih, ada kegembiraan, ada damai Natal yang spesial terjadi kita alami, beda dari hari-hari lainnya, betul? Saudaraku, ada banyak sekali mujizat yang dinyatakan Tuhan pada hari Natal. Memang sejak Tuhan Yesus datang ke dunia ini, mujizat demi mujizat terjadi dan terus terjadi. Alkitab mencatat, memang Tuhan Yesus adalah pembuat mujizat. Di mana ia berada, di situ ada kebaikan dan mujizat. Haleluya, saudaraku. Mau mengalami kebaikan dan mujizatnya? Selalu hadirkan Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Bukan hanya hari Natal saja. Mujizat yang dinyatakan Tuhan itu sama sekali bukan untuk dirinya sendiri. Tuhan tidak mengadakan mujizatnya supaya orang-orang kagum kepadanya, atau supaya ia semakin terkenal. Tapi Tuhan Yesus mengadakan mujizat untuk saya dan saudara. Mujizat yang pertama kita lihat, Natal berbicara mengenai pemberian yang terbesar. Buka Alkitab Bapak Ibu Saudara, Matius 1 ayat 21 sampai 23. Kita baca ayat ini bersama-sama.
Matius 1 ayat 21 sampai 23. Bersama ada di layar, 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, perlu juga kita tahu tema Natal tahun ini untuk Indonesia Immanuel, saudaraku ya. Jadi hampir sama. Dari ayat ini kita melihat nama yang luar biasa yang diberikan bagi kita pada hari Natal. Yang pertama tadi kita baca namanya Yesus. Nama Yesus adalah nama yang luar biasa. Katakan amin. Nama Yesus adalah nama yang terbaik. Ya, nama Yesus adalah nama yang tertinggi, baik di sorga maupun di bumi. Alkitab mengatakan bahwa nama Yesus adalah nama yang terindah di antara semua nama. Dikatakan Ibrani 1 ayat 4, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Kalaupun minggu lalu kita dengar ada Gabriel, sifat penyampai pesan, nama Yesus lebih dahsyat daripada nama itu. Haleluya. Tahu lagunya Nama Yesus Indah? Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga, mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Yang cinta Yesus katakan saya. Nama Yesus lebih indah dari nama apapun, apalagi dari nama penyakit apapun. Haleluya. Saudaraku, nama Yesus adalah nama yang membawakan berkat terbesar. Apakah berkat terbesar bagi kita, saudaraku? Keselamatan jiwa. Kisah 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam nama siapapun juga selain di dalam nama Dia yang kita nyanyikan tadi. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Jadi kalaupun nanti suatu kelak ada datang kepada saudara dengan segala macam tipuan, kalau bukan nama Yesus yang menyelamatkan, jangan pernah mau. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus. Jangan pernah lepaskan Dia. Nama Yesus mengusir setan-setan. Lukas 10:17 berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu, kata murid-murid yang diutus oleh Tuhan Yesus. Nama Yesus memberikan kuasa kepada kita atas setan. Setan manapun tidak akan mampu melawan nama Yesus. Setan iblis manapun harus tunduk dan takluk kepada nama Yesus. Haleluya. Jangan ragukan itu. Apapun masalah saudara, apapun yang datang dalam hidup saudara, ingat kuasa nama Yesus. Nama Yesus membawa mujizat. Dalam Kisah Rasul 3 dituliskan, seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sembuh dan berjalan, melompat serta memuji Allah. Hanya hamba Tuhan itu berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Gunakan nama itu. Itu nama yang kita peroleh di hari Natal. Jangan sia-siakan. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama.
Filipi 2 berkata 9-10, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Haleluya. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, apapun namanya, COVID kah, kemiskinan kah, kanker tumor kah, penyakit jantung kah, apapun namanya, memang kedudukan mereka di bawah nama Yesus. Nama Yesus di atas nama segala penyakit. Kalau engkau sedang diserang penyakit, sebutkan nama itu dan ingat ayat ini. Katakan kepada Tuhan, bukankah firman-Mu berkata, Tuhan, namamu di atas segala nama, dan firman-Mu berkata, dalam nama Yesus bertekuk lutut segala apa yang ada, termasuk nama penyakit ini. Dalam nama Yesus aku pasti sembuh. Nama Yesus di atas segala persoalan. Nama Yesus di atas segala nama persoalan. Sehebat apapun persoalan itu, harus takluk dalam nama Yesus. Nama Yesus di atas segala nama yang dapat disebutkan. Jadi tidak ada yang tidak tunduk pada nama itu. Ini nama yang dikaruniakan Bapa kepada kita pada hari Natal. Kenapa? Karena Bapa menginginkan kita menang terhadap setan. Bapa mau kita mengalahkan setan. Haleluya. Bapa mau kita lepas dari perbudakan setan. Percayalah nama Yesus, pakai kuasa nama Yesus, dan nikmati nama itu. Haleluya. Itu yang pertama tadi kita baca. Yang kedua namanya Immanuel. Nama ini diberikan khusus bagi kita semua pada hari Natal, agar kita tidak pernah kesepian atau merasa sendiri atau merasa ditinggalkan. Kalaupun ada saudara mungkin yang ditinggalkan sahabat kah, ditinggalkan teman, ditinggalkan saudara, keluarga, tapi ada Immanuel yang selalu beserta saudara. Nama ini diberikan kepada kita supaya kita menyadari bahwa ini adalah kerinduan Tuhan yang mendalam terhadap kita. Immanuel berarti kerinduan Tuhan yang mendalam untuk bersekutu dengan kita, untuk bersama-sama dengan kita. Adalah janji Tuhan untuk tidak pernah membiarkan kita sendirian. Haleluya. Ulangan 31 ayat 6 dan 8 berkata begini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Siapa mereka ini? Musuh saudara. Penyakitkah, persoalankah, kemiskinankah, dan lain sebagainya. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Semua kita ucapkan, Immanuel, Tuhan beserta saya. Haleluya. Mujizat yang terbesar yang dapat kita peroleh ada pada nama yang dikaruniakan pada kita pada hari Natal ini, yaitu Immanuel bagi kita. Selanjutnya dalam Yesaya 9 ayat 5 yang sudah disampaikan Bapak Gembala tadi malam, sudah kita baca, saya baca lagi. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Di Natal mudah-mudi saya sampaikan mengenai lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Kenapa bahu? Kenapa gak dikatakan tangan? Kenapa gak dikatakan kaki? Pemerintahan dunia ini, orang berkata memerintah dengan tangan besi, tapi Tuhan kita lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Bahu itu memikul beban. Jadi jangan pikul sendiri bebanmu, bawa pada Yesus. Haleluya. Pemerintahannya ada di atas bahunya. Dia bisa kita bersandar kepadanya. Tangisan kita bisa kita serahkan kepadanya. Jangan tanggung sendiri. Haleluya. Dan selanjutnya dikatakan penasehat ajaib. Seorang penasehat adalah seorang yang memberikan kepada kita nasihat, tentunya
yang tepat dan benar. 1 Korintus 1 ayat 24b berkata begini, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Dengan kata lain, semua hikmatnya Bapa Surgawi ada pada Kristus Yesus. Amin. Tuhan mau menjadi penasehat kita. Tuhan mau memberikan hikmat kepada kita, sehingga ada jalan keluar bagi setiap permasalahan kita. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus adalah seseorang yang setiap kali kita bertemu dengannya selalu ada jalan keluar, penuh dengan keajaiban. Bapa memberikan pribadi yang mana setiap kali kita butuh bantuannya, setiap kali ada jalan buntu, setiap kali saudaraku kekuatan kita tidak dapat menolong kita, Ia dapat melakukan keajaiban demi keajaiban bagi kita. Seluruh kehidupan Tuhan Yesus penuh keajaiban, seperti saya katakan tadi. Kelahirannya penuh keajaiban, kehidupannya di bumi ini penuh keajaiban, kematiannya juga penuh keajaiban, kebangkitannya ajaib, sampai pada kenaikannya ke sorga juga ajaib, bahkan datangnya pun nanti kedua kali juga ajaib. Jangan pernah lepas dari keajaiban Tuhan itu. Keajaiban perbuatan Tuhan Yesus adalah karya yang belum pernah terjadi di dunia ini dahulu, bahkan sampai sekarang ini. Yohanes 9 ayat 32 berkata begini, dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Apapun yang kita rasa mustahil dalam hidup ini akan menjadi tidak mustahil, karena Tuhan Yesus masih melakukan mujizatnya. Katakan, tidak ada yang mustahil bagi saya yang percaya. Haleluya. Penasihat ajaib, supaya kita dapat temukan jawaban-jawaban jalan keluar, datang padanya penasihat ajaib kita. Baca firman Tuhan, berdoa selalu. Jangan pakai pikiran manusiawi kita yang sempit. Jangan datang kepada orang yang salah. Haleluya. Kalau orang yang salah bisa juga dinasehati kita, tapi melenceng daripada jalan Tuhan, jangan ikuti. Selanjutnya dikatakan Allah yang perkasa. Perkasa berarti seseorang yang mempunyai kuasa untuk melakukan hal-hal yang besar. Alkitab menuliskan tentang Tuhan kita yang perkasa. Di Yohanes 1 sudah dituliskan, keperkasaan Tuhan dapat menjadikan semuanya, dan semua yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Keperkasaan Tuhan sanggup membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada damai menjadi penuh damai. Tadi malam sudah kita dengar Yesus Raja Damai. Sudah saudara peroleh? Sudah saudara miliki? Saudaraku, tidak ada sukacita menjadi penuh sukacita. Tidak ada kesembuhan menjadi ada kesembuhan. Itu keperkasaan Tuhan kita. Keperkasaan Tuhan kita menjadikan semua amat baik. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yeremia 32:27 berkata, sesungguhnya Akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Katakan lagi, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya. Dan Alkitab dengan sangat jelas menuliskan Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Lagi-lagi tidak ada pribadi yang lebih berkuasa daripada Tuhan Yesus. Bagaimanapun keadaan kita, Dia adalah Tuhan yang perkasa yang dikaruniakan kepada kita pada hari Natal ini. Jangan lewatkan kesempatan itu. Dan selanjutnya tadi dikatakan Bapa yang kekal. Kata kekal berarti satu pribadi yang selamanya dan tidak berubah selamanya.
Kalau dia berjanji, dia pasti tepati. Maliaki 3:6 berkata bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Keturunan Israel, saudara yang diselamatkan Tuhan Yesus tidak akan lenyap. Karena Tuhan Yesus tidak berubah, maka kita tidak binasa. Sepanjang kita ikut jalur firman, kita gak akan lenyap. Kita tidak binasa. Ibrani 13:8 berkata Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selamanya. Dan Wahyu 1:8 berkata, akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ini membuktikan bahwa memang Tuhan itu adalah kekal, Alfa Omega, awal dan akhir, itulah dia. Sifat kekal Tuhan itu tidak berubah. Karena ia tidak berubah, maka kita dapat mempercayainya. Manusia bisa berubah, bahkan gampang berubah. Tadinya cekikian ketawa sama kita, sebentar lagi bisa amat benci kepada kita. Tapi Tuhan kita dapat dipercaya. Tapi kita juga sebagai anak-anak Tuhan, maulah, bisalah dipercaya. Haleluya. Sifat kekal dia itu, kita dapat menggantungkan harapan, bahkan hidup kita kepadanya. Dia yang berjanji dan akan menepati. Amin, saudaraku. Ikuti, turuti, miliki tabiat seperti itu. Haleluya. Gak berubah-ubah. Maksudnya positif ini ya. Jangan berubah tambah negatif. Saudaraku, maksudnya tidak berubah, hatiku tetap cinta kau Tuhan. Nah, itu dia, jangan berubah itu. Aku mengasihimu saudaraku, jangan berubah itu. Walaupun mungkin dia mengecewakan, walaupun mungkin dia tidak baik pada saudara, tetap jangan berubah. Aku mengasihimu saudaraku. Coba katakan kiri kanannya, aku mengasihimu saudaraku. Haleluya. Bisa itu? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang padanya kita dapat menggantungkan seluruh kehidupan kita kepadanya. Kita bisa kecewa. Suatu ketika mereka pasti bisa mengecewakan kita ataupun meninggalkan kita. Suami kita pun gak kekal. Tidak selamanya kita miliki di dunia ini. Istri kita juga, istri saudara, anak-anak kita, orang tua kita, suatu saat akan meninggalkan kita. Tetapi ada Bapa yang kekal, yang dikaruniakan kepada kita, yang dianugerahkan kepada kita di hari Natal yang indah ini, yang kepadanya kita dapat menggantungkan hidup kita. Haleluya. Yang terakhir Raja Damai semalam itu sudah diceritakan Bapak Gembala. Filipi 4 ayat 7 berkata bahwa damai sejahtera yang melampaui segala akal, melampaui segala pengertian kita, itu yang diberi kepada kita. Sering sekali kita takut dan khawatir karena pikiran kita tidak mendapat jawaban atas permasalahan yang diperhadapkan kepada kita. Itu sebabnya Tuhan memberikan damai yang melampaui pengertian kita. Kenapa? Agar damai itu dapat mengalahkan segala ketakutan dan kekhawatiran kita. Itu sebabnya dikatakan melampaui segala pikiran. Dan selanjutnya, tadi itu mukjizat pertama, pemberian terbesar kepada kita. Ada nama-nama yang dahsyat tadi. Nama Yesus, Immanuel, penasihat ajaib. Apalagi tadi? Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Dan selanjutnya, mukjizat bagi kita, Natal melepaskan kita dari ketakutan. Mengapa kita tidak perlu takut? Karena ada berita kesukaan besar. Haleluya saudaraku. Dunia ini penuh dengan berita-berita yang menakutkan, berita kesusahan. Sedikit kita buka TV langsung berita menakutkan, langsung berita kesusahan, berita peperangan, berita gosip, berita bencana, berita wabah, berita sakit penyakit,
ketetapan, yaitu berita tentang kelahiran Yesus Kristus. Dikatakan dalam Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, termasuk bagi bangsa Indonesia. Siapakah yang memberitakan berita kesukaan besar itu? Saya dan saudara lah. Gabriel gak lagi. Itu dulu 2000 tahun yang lalu. Tapi sekarang yang dipakainya gerejanya saya dan saudara. Kalau dunia ini memberitakan ketakutan, beritakan kabar kesukaan. Saudaraku, kelahiran Yesus membuat hidup kita jadi berarti. Dosa diampuni dan kita mendapat hidup kekal. Di dalam Dia kita menjadi ciptaan yang baru. Sehingga kalau kita sudah dapatkan itu, maka sehingga kita menjadi berharga di mata Tuhan. Tadinya kita sudah mati, kata firman Tuhan, gak ada apa-apanya. Tapi kelahiran Yesus memberi teladan buat kita, yaitu kasih yang sempurna. Kelahiran Yesus membawa keajaiban yang sanggup mengubah keputusasaan menjadi pengharapan. Mungkin ada yang putus asa karena situasi ekonomi saat ini, tapi mujizat Natal datang mengubah keputusasaan menjadi pengharapan. Dia yang sanggup mengubah gelap menjadi terang, kemiskinan menjadi kekayaan, kekalahan menjadi kemenangan, kegagalan menjadi kesuksesan, kematian menjadi kehidupan. Air biasa bisa diubahnya menjadi anggur yang manis. Haleluya, saudaraku. Itu mujizat bagi kita, kesukaan besar. Itulah bawa kepada dunia ini. Itulah bawa bagi keluarga. Selanjutnya, karena kita mempunyai juru selamat. Dikatakan ayat 11-nya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sebagai orang percaya kita harus mengucap syukur, karena Allah kita sangat dekat dengan kita. Allah yang nyata, dan Dia telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, agar semua orang mengenal Dia. Karena kalau Dia datang sebagai Allah, gak sanggup. Bangsa Israel saja gak sanggup kau aja Musa, katanya. Kalau sudah berhadapan, saking kudusnya Tuhan itu, bisa mati seketika. Tapi karena Dia mau menyelamatkan kita, Dia rela menjadi manusia, serupa dengan manusia. Yohanes 1 ayat 8 berkata, Dia Allah yang mengerti kesulitan kita, Dia Allah yang merasakan kelemahan kita, dan Dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Haleluya, haleluya. Jadi jangan takut lagi, kita punya juru selamat. Dia tahu kesulitan yang kita hadapi. Dia punya cara. Kalau aku datang dengan cara ini, pasti ini mati, pikir Tuhan. Dia datang dengan caranya yang luar biasa. Demikian dalam kehidupan kita. Dia tahu kesulitanmu, Dia tahu persoalanmu. Dekatlah dengan Dia. Engkau punya juru selamat. Haleluya. Dan dikatakan ayat 13-nya dari Lukas 2, karena ada sejumlah bala tentara sorga. Kita tidak perlu takut karena ada perlindungan Tuhan. Tuhan melindungi kita dengan pasukan tentara sorga. Mazmur 91 kita deklarasikan tiap minggu, kiranya itu teguh dalam hati kita semua. Sama seperti waktu Elisa dikepung sejumlah pasukan Aram yang besar, dengan kuda dan kereta perang yang membuat hambanya sendiri takut. Namun Elisa menenangkan hambanya sambil berkata, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Katakan kiri kanan saudara, jangan takut. Haleluya. Ini pelajaran kepada kita, sesungguhnya kalau kita melihat keadaan secara fisik, memang
kita takut. Apalagi kita dengar berita ini 6 ribuan yang positif, 7 ribuan yang positif, ada yang meninggal, ini itu, bisa takut. Dengan ekonomi sekarang yang ada berita-berita ini sedang krisis, ini itu, bisa takut. Tapi kalau kita melihat secara rohani seperti Elisa itu, maka kita akan menyaksikan tangan Tuhan yang bekerja di tengah-tengah situasi ini. Jangan takut dengan masalah dan tantangan yang besar yang mengepung saudara. Pandanglah penyertaan Tuhan. Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang setia. Sejumlah tentara sorga diperintahkannya menyertai kita lebih banyak dan lebih besar dari masalah kita. Haleluya. Yang kedua terakhir, karena ada kemuliaan Tuhan. Jadi gak perlu takut. Ayat 14-nya. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan sanggup menyatakan kemuliaannya di balik masalah itu. Di balik air mata ada sukacita yang Tuhan sediakan. Di balik setiap pertandingan pasti ada mahkota. Haleluya. Di balik masalah ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan, asalkan kita selalu berharap padanya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara punya masalah, manfaatkan masalah itu untuk lebih intim dengan Tuhan. Dan kenal caranya yang luar biasa itu, yang sanggup melepaskanmu dari semua kesulitan itu. Karena ada kemuliaan di balik semua masalah itu. Haleluya. Gak perlu takut. Yang terakhir, lagi-lagi karena ada damai sejahtera Allah. Ayat 14. Ini sudah sangat jelas semalam disampaikan. Kita semua sangat membutuhkan damai sejahtera. Ada banyak rumah tangga yang hancur karena tidak ada damai. Bahkan gereja pecah karena tidak ada damai. Bisnis kacau karena tidak ada damai. Konflik sedang terjadi di mana-mana karena tidak ada damai. Lihat negeri kita, saudara kekasih. Tapi kalau kita berdoa, damai yang melampaui segala akal itu akan memenuhi bangsa kita. Dimulai dari gereja, dimulai dari saya dan saudara. Jika kita ingin damai sejahtera Allah, kita perlu berdamai dulu dengan Dia. Tinggalkan semua kefasikan seperti firman Tuhan semalam. Tinggalkan sakit hati itu. Tinggalkan amarah itu. Gak ada gunanya itu. Itu hanya merugikan saja. Apa ruginya? Gak bisa bersekutu dengan Tuhan. Bisa pun itu hanya palsu. Kalau ada sakit hati di dalam hatimu, kau pura-pura damai, itu palsu kata firman. Jadi kalau mau ada damai sejahtera di keluarga kita, di lingkungan kita, di sel grup kita, di kota kita, berdamai dulu kita dengan Tuhan. Di hari Natal ini jangan lewatkan kesempatan, lepaskan semuanya pengampunan itu. Haleluya. Berdamai dengan Allah. Kita memerlukan damai sejahtera yang melampaui segala akal budi, untuk berdamai dengan semua orang, apapun kelebihan dan kekurangannya. Semua orang. Kalau saya renungkan perbuatan seseorang kepada saya yang sangat kejam, saya pun mau menangis kalau mau cerita ini, tapi saya tahan saja. Sangat kejam dan tidak punya peri kemanusiaan. Tapi saya cek hati saya. Saya uji diri saya kalau saya menyembah Tuhan. Kusebut namanya. Kuampuni dia Tuhan. Kulepaskan pengampunan. Kuberkati dia. Kuberkati dia. Kuberkati dia. Berulang-ulang saya katakan. Saya cek hati saya. Dan kalau suatu saat pun Tuhan bisa jumpakan dengan orangnya, sudah bebas. Haleluya. Betul-betul menyakitkan, betul-betul mengecewakan. Sepertinya sirna semua yang
membuat saya sebenarnya kecewa sama Tuhan. Tuh apalagi melayani seperti ini bisa. Tapi firman Tuhan ini, sakit hati, dendam, amarah itu hanya merugikan. Tapi kalau kita melepaskan pengampunan dan kita tidak sanggup dengan kekuatan kita sendiri, kita perlu damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran tadi untuk bisa berdamai dengan semua orang, apapun bentuk orang itu. Haleluya. Saudara kekasih, jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan sakit hati. Tapi kita perlu merendahkan diri, sama seperti Yesus merendahkan dirinya. Dia Tuhan, tapi dia rela menjadi manusia supaya kita menerima pengampunan. Itulah sebabnya Filipi itu berkata, Filipi 2, dikaruniakan kepadanya nama segala nama, saking taatnya pada Bapa. Saudara akan memperoleh kuasa kalau kau bisa mengampuni semua orang. Haleluya. Jangan pertahankan kalaupun kau benar. Ini bolak-balik kami sampaikan. Kenapa? Karena ini penting. Kalau kita gak punya damai sejahtera Allah, bagaimana kita membawa damai pada dunia ini? Padahal dunia ini sedang kacau. Gak jauh-jauh bangsa kita kacau. Kalau kita dendam pada teroris itu, habislah. Tapi kalau kita ampuni mereka, Tuhan, kalau Paulus pembunuh hamba-hambamu pun bisa kau pakai. Semua saudara-saudara kami, semua orang-orang ini Tuhan bisa selamatkan. Tapi bagaimana kita bisa mengampuni mereka yang dekat kita pun gak bisa? Suami istri misalnya, orang tua anak, anak orang tua, mertua menantu, menantu mertua, sebaliknya sesama, itu yang paling dekat. Bagaimana mengampuni teroris kalau itu pun gak bisa kita ampuni? Haleluya. Haleluya. Saudara kekasih, pengampunan itulah yang memulihkan kita. Ayat terakhir, Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung berancang dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan berancang daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Terimalah mujizat di hari Natal ini. Haleluya. Amin saudaraku. Mujizat Natal, nama dikaruniakan kepada kita. Dan saudara kekasih, kita diberikan, dilepaskan dari ketakutan. Dan saudaraku, kenapa tidak perlu takut? Yaitu tadi, ada kesukaan besar. Kita punya juru selamat. Ada sejumlah bala tentara sorga yang menyertai kita. Ada kemuliaan di balik semua masalah. Dan ada damai sejahtera yang dilimpahkan kepada kita. Jangan sia-siakan itu. Haleluya. Selamat hari Natal. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan nyanyian tadi. Itu nama yang indah. Haleluya, haleluya.